Ya, shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan bersuka cita. Bersama-sama dengan keluarga kita, hari ini Bapak Ibu, Saudara, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan. Amin. Bahkan Dia melimpahkan berkat kepada kita melebihi apapun yang kita harapkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa hormat kepada Dia. Mari kita hormati Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Tuhan, kami menghormati Tuhan. Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengagumi semua perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kami, yang mengetahui seluruh kehidupan kami, yang berkuasa atas hidup kami, yang menjagai kami. Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan di muka bumi ini Tuhan. Di seluruh bumi, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami hormati, yang layak kami tinggikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membawa penghormatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami ke tahta-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari sampaikan pengagungan kita di hadirat-Mu. Dia Allah yang telah memberkati kita. Dia Allah yang memberkati kita dengan tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan wajah kita ke hadapan Tuhan. Mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini Engkau dengan seluruh keluargamu, dengan saudara-saudaramu, dengan teman-temanmu, hari ini kita bangkit berdiri. Mari arahkan wajah kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberikan kepada kami penghormatan. Kehormatan demi kehormatan. Keberhasilan demi keberhasilan Tuhan. Engkau melimpahkan kami Tuhan. Melebihi yang layak kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang mengarahkan wajah-Mu kepada kami. Yang mencurahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes, Lord. Make His face shine upon, be gracious to the Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. Shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say amen, Lord.
bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Kami terima Tuhan dengan iman. Kami katakan amin.
penyertaan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami dan keluarga kami, untuk bangsa kami, untuk negeri kami Tuhan. Kami katakan amin dan kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan untuk melayani Kau. Menjadi kekuatan kami untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Biar kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang mengikuti kami Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Orang-orang yang kami kasih, bangsa kami. Biar kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dengan sukacita Tuhan datang di hadapan-Mu. Karena kami telah menerima berkat-Mu terlebih dahulu Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu terlebih dahulu bagi kami Tuhan. Itu yang melayakkan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan wajah yang terangkat dan bersukacita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan Tuhan segala penghormatan hanya bagi Engkau. Sukacita hanya bagi Engkau. Hanya bagi Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Amin. Kita bersukacita jemaat Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita. Mari kita ucapkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Bagi Allah kita. Dari hatimu yang terdalam katakan kepada Tuhan. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Atas cintamu padaku terus menghadirkan rahmat bagiku. Katakan Dia yang hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Yang ku serukan Kau terhebat. Katakan hebat, hebat. Yang ku nyanyikan Kau terhebat, hebat. Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Amin. Kita tertawa bagi Dia. Kau membuatku tertawa, Kau membawaku selalu dekat padamu. Di hatiku bersorak karena yes Tuhan bagi dalam hidup kami Tuhan. Katakan siapakah yang terhebat dalam hidupku? Mari kita serukan Dia hebat. Kan ku serukan Kau terhebat. Katakan hebat. Kan
Semua kita menyatakan bahwa Dialah yang terhebat, amin. Dia satu-satunya Tuhan yang membuatmu tertawa, yang membuat kita bersuka cita, bersorak-sorai. Karena Dia adalah Allah yang hebat, amin. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Dia satu-satunya kekuatan. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau. Yes Lord, aku tak bisa. Kami tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Tak mau hidup tanpa-Mu. Tak bisa hidup. Kami tidak bisa hidup tanpa Kau. Sebab Kau kekuatan kami. Engkau Allah satu-satunya yang menjadi kekuatan kami. Amin. Siapa yang terhebat di dalam hidupmu? Katakan sama-sama. Siapakah yang terhebat dalam hidupmu? Katakan sambil kanan kirimu, siapa yang hebat? Siapakah yang terhebat dalam hidupmu? Mari kita serukan Dia yang hebat. Kan ku serukan Kau terhebat. Hebat, kami katakan Tuhan. Kan ku nyanyikan Kau terhebat. Siapakah yang terhebat dalam hidup? Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Yesus Kau hebat. Haleluya. Dia yang terhebat dalam hidup kami. Amin. Dia yang terhebat dan tidak pernah lupa, amin, menemani kita dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Dia yang terhebat yang membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Kami bersuka cita atas kasih setia-Mu Tuhan dan tamat kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Limpah bagi kami pemalasanku. Limpahkan segalanya.
ini datang. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa berkat-Mu, berkat bagimu dari Tuhan melimpah bagi kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas berkat anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami bersyukur buat berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, tubuh kami bangga Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu melimpahi kami dengan berkat, dengan kebaikan. Allah yang selalu menuntun langkah-langkah kami, menjagai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tetap abadi. Yes. Tak akan berubah.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami adalah pembawa hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, tubuh kami adalah bait Roh Allah. Roh Allah berdiam dan tinggal di dalam diri kami. Sehingga dimanapun kami ada, Roh-Mu ada di sana Tuhan. Kami berdoa, ya Allah Roh Kudus, biarlah kami senantiasa sadar bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dibiarkan. Dan khususnya pada waktu-waktu kesulitan yang berat mungkin datang dalam hidup kami tidak merasa sendirian. Sebab Allah ada di dalam diri kami. Allah menyertai kami. Allah memelihara kami. Allah menguatkan setiap kami. Tuhan terima kasih Bapa. Seperti pemazmur Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Demikianlah kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh terus-menerus menyadari bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Allah Roh Kudus, Engkau pribadi Allah yang berdiam di dalam diri kami, yang senantiasa menyadarkan kami tentang kehadiran pribadi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap semangat ya beribadah di tempat kita masing-masing hari ini. Hari ini temanya adalah lebih kreatif. Ya, Saudara, dengan situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini, mau tidak mau, saudaraku, setiap orang di dalam hidup ini harus lebih kreatif. Saudara, perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis, saudaraku, hari ini kalau dulu, ya saudara kalau mau membeli sesuatu, membeli mobil, saudara yang datang ke showroom. Tetapi hari ini showroom yang datang kepada saudara lewat online, apakah lewat sosial media, lewat WhatsApp saudaraku, saudara mereka yang datang. Jadi kreatif, lebih kreatif hari-hari ini saudaraku. Dari sisi pemasaran bisnis, orang-orang atau bisnis yang tidak kreatif akan ketinggalan saudaraku. Ya, itulah sebabnya saudaraku bagaimana hari-hari ini orang mempergunakan sosial media untuk mempromosikan ya produk-produk mereka. Ya, nah tentunya kita sebagai anak Tuhan tidak ketinggalan. Demikian juga hari ini Injil diberitakan lebih kreatif. Ya, kalau dulu saya ingat saudaraku di masa-masa ketika kita memulai persekutuan ini, saudaraku, penginjilan itu kita yang mendatangi orang, dalam arti kata contohnya kita pergi ke rumah orang, ya kita ada di angkot lalu memberitakan Injil, kita mendatangi taman-taman, kita di sana memberitakan Injil. Nah tentunya pada saat ini hal itu tidaklah memungkinkan saudaraku karena kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara lihat hari ini saudaraku media, ya sosial media, YouTube, Instagram dan lain sebagainya saudaraku. Saudara di sana orang-orang lebih kreatif saudaraku memberitakan Injil. Ya hari ini perbandingan agama-agama terjadi di sana dan semua kebenaran-kebenaran dibukakan di sana saudara. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa seperti kitab Daniel katakan bahwa di akhir zaman teknologi akan semakin kreatif, yang akan semakin berkembang saudaraku. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda dari akhir zaman. Nah saudara, apakah itu kreatif?
creativity atau kreativitas sama dengan daya cipta. Ya, di masa-masa sulit kita tidak lagi bisa melakukan segala sesuatu dengan cara yang biasa-biasa, cara yang lama. Harus ada cara yang baru, harus ada metode yang baru. Ya, saudaraku, justru kerap kali di masa-masa sulit, saudaraku akan menimbulkan hal-hal yang tidak terduga, saudaraku. Hal-hal yang luar biasa, saudara. Ya, contohnya saja, saudaraku, ketika hari ini kita bisa menikmati pesawat terbang, saudaraku, itu dimulai dari kreativitas, saudaraku. Ada orang yang berpikir, ada orang melihat burung dan berpikir bagaimana caranya ya burung ini begitu cepat terbangnya sampai ke satu tujuan, dan orang mulai berpikir bagaimana supaya bisa mencapai suatu tempat tanpa menghabiskan banyak waktu. Jadi seluruh kehidupan kita ini hari ini adalah berasal daripada kreativitas. Ingat saudara bahwa ketika Allah menciptakan manusia, saudaraku, itu disertai dengan kreativitas, memiliki daya cipta. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, tidak semuanya hilang. Manusia kehilangan Taman Eden, manusia kehilangan hubungannya dengan Tuhan, tetapi manusia tidak kehilangan kreativitasnya, kemampuan untuk mencipta sama seperti Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi sifat-sifat Allah, kemampuan-kemampuan Allah masih ada di dalam hidup manusia. Nah, namun sayang saudara, kreativitas manusia ya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, ya Alkitab berkata hanya mendatangkan kesedihan di hati Allah. Kenapa? Karena manusia menciptakan kreatif dengan hal-hal dosa, saudaraku. Ya, Menara Babel juga itu adalah hasil kreativitas manusia. Ya, sebenarnya saudaraku, kreativitas kita bisa pakai untuk kebaikan, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kreativitas itu apa? Kemampuan seseorang untuk mencipta, melakukan atau berpikir seperti yang belum pernah sebelumnya. Ya. Kemampuan seseorang untuk mencipta, melakukan atau berpikir seperti yang belum pernah sebelumnya. Nah, hal-hal apakah yang saudaraku yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, sebelum pandemik ini, saudaraku? Ya, mari kita kreatif. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Mari kita kreatif untuk melakukan sesuatu untuk menciptakan, saudaraku, kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Ya, Allah adalah sumber kreativitas. Ya, firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, segala sesuatu, saudaraku, dimulai dari pikirannya Allah. Kreativitas dimulai dari apa? Pikiran, perenungan, imajinasi, dan lalu diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi saudara, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan perenunganmu, hati-hati dengan imajinasimu. Ya, lewat pikiranmu, lewat perenunganmu, lewat imajinasimu, engkau akan menciptakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Ya, jadi kita harus waspada dengan pikiran kita harus waspada dengan perenungan kita, dan harus waspada dengan imajinasi kita, dan juga dengan kata-kata kita. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa mengintrospeksi. Apakah pikiran-pikiran saya, apakah perenungan saya, apakah imajinasi saya itu sesuai dengan kebenaran? Ya, nah kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, saudara, maka itu akan menghasilkan kreativitas yang akan merugikan hidup saudara sendiri dan merugikan hidup orang lain. Ya, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Allah mulai dari apa? Mulai dari pikirannya, imajinasinya. Marilah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Martin Luther berkata gambar dan rupa kita yang pertama-tama adalah kemampuan membangun hubungan. Ya, jadi saudaraku, setiap kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sebenarnya kita ini sesungguhnya dalam ciptaan Allah adalah untuk merefleksikan Allah dalam hidup kita. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita masih merefleksikan Allah atau kita terus-menerus merefleksikan gambar manusia yang jatuh dalam dosa, gambar manusia yang sudah terpisah dari Allah, gambar manusia yang hidup di dalam dosa? Apakah kita masih merefleksikan gambar Allah di dalam hidup kita? Ya, itu dimulai dari mana? Dimulai sekali lagi, dimulai dari pikiran saudara, dimulai dari perenungan saudara, dimulai dari imajinasi saudara. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita memenuhi bumi ini sebenarnya tujuan Allah dengan gambar Allah, dengan karakter Allah, dengan sifat-sifat Allah. Saudaraku, kita memenuhi bumi dengan hal-hal yang demikian. Bagaimanakah kita bertumbuh menjadi orang-orang yang kreatif? Tadi kita bicara tentang Allah adalah sumber daripada kreativitas. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana kita bertumbuh menjadi orang-orang yang kreatif? Nah, sekali lagi, karena Allah adalah sumber kreativitas, maka kreativitas kita itu dimulai dengan apa? Persekutuan kita dengan Allah. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak bersekutu dengan Allah kreatif? Kreatif loh saudara. Banyak orang kreatif melakukan dosa. Banyak orang kreatif untuk membinasakan. Banyak orang kreatif untuk menipu. Banyak orang kreatif untuk melakukan hal-hal yang jahat. Banyak orang kreatif untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi sesungguhnya, kalau kita mau hidup kita berdampak, kalau kita mau hidup kita menjadi berkat, maka kreativitas kita itu harus dimulai dengan apa? Persekutuan kita dengan Allah. Ya, lewat persekutuan kita dengan Allah, kita menjadi serupa dengan Allah. Ya, Allah ketika Allah menciptakan dikatakan itu baik adanya. Dia menjadikan terang, itu baik adanya, baik adanya, baik adanya. Biarlah kreativitas kita itu baik adanya. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu menjadi berkat dalam kehidupan kita, kita kreatif, itu harus dimulai dengan apa? Persekutuan kita dengan Allah. Yohanes 15 ayat 7 katakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, firman di sini bukan cuma logos tetapi rema. Tetapi remaku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Firman Allah yang menciptakan dunia juga memiliki daya cipta dalam diri kita. Ya, firman Allah yang menciptakan dunia juga memiliki daya cipta dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya kita ini diciptakan serupa dengan Allah, memiliki daya cipta, melakukan sebuah perubahan. Melakukan perubahan apa? Dalam diri kita pertama-tama. Melakukan perubahan apa?
dalam hidup orang lain. Melakukan perubahan apa? Untuk sekeliling kita, lingkungan kerja kita. Kita punya daya cipta. Ya, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita menginspirasi hidup banyak orang. Ya, saudara, luar biasa, saudara. Hari-hari ini kami sedang mengerjakan sebuah usaha. Ya, di sana kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, hidup menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka ini, saudaraku. Ya, saudaraku, banyak sekali pergumulan-pergumulan. Ya, tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau terang, ya, sekalipun ada gelap, mana yang menang? Terang atau gelap yang menang? Kalau ada kegelapan, terang masuk, yang menang terang atau gelap? Terang. Ya, jadi bagaimana kita menjadi terang di sana, saudaraku? Kita menciptakan hadirat suasana surgawi ada di sana, saudaraku. Itu luar biasa sekali. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Orang-orang yang punya maksud-maksud yang jahat, maksud-maksud yang buruk, saudaraku, dibongkar, ya, ditelanjangi semuanya dengan kasih loh, saudara. Dengan kasih. Itu luar biasa. Saya melihat hari-hari ini bagaimana, saudaraku, ya, keluar biasaan kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana terang itu benar-benar luar biasa, saudara. Ya, sampai ada di antara mereka bilang begini, kalau di sini nggak bagus kerja pasti nggak bisa tahan lama. Nah, itu saudaraku, itu dari mereka sendiri yang mengatakannya. Ya, tapi kita nggak pernah bermusuhan dengan mereka. Itu hebat. Saya ngelihat, ya saudara, bagaimana firman Tuhan itu kalau kita praktekkan dalam hidup kita, wah, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, orang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Itu dahsyat sekali, saudara. Ada tantangannya, ya. Ada masalahnya, ya. Tetapi saya juga melihat bagaimana sekalipun di tengah-tengah tantangan yang berat, saudara, kita nggak pernah menyerah, saudara. Selalu ada jalan keluar. Jadi ingat, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, ya, makanya Tuhan bilang begini, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, bukan. Karena anak Tuhan, ya, semakin terjepit, semakin merambat, saudara. Ya, jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita hidup, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, enggak ada yang bisa mengalahkan kita. Serius. Itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah menyertai kita. Ya, Allah nggak bisa dikalahkan, saudara. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan kita senantiasa memiliki keintiman dengan Tuhan, kita memiliki daya cipta. Firmanku di sini bukan sekedar logos tapi rema. Nah, mari kita lihat Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya," itu rema. "Engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Jadi saudara bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi dalam praktek saya hidup saudara sehari-hari, khususnya dalam pergumulan dan persoalan saudara, dengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada saudara, itulah rema. Satu kali, saudara, kami dalam pergumulan yang berat, saudara. Kami suami istri dalam pergumulan berat. Tuhan bilang kepada saya gini, "Tenang, diam saja, tenang aja." Benar loh, saudara. Ada hal-hal yang gak kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Ya, kami hanya memuji Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan, tenang aja. Kami banyak melihat, saudaraku, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, lewat apa yang sedang kami kerjakan hari ini, kami melihat banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang terjadi, saudaraku. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya, jadi dalam hidup saudara sehari-hari, saudara bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi saudara perlu mendengar, ya, dari Tuhan firman-Nya di dalam hati saudara. Itulah rema, saudara. Ya. Akhirnya kita lihat bagaimana Petrus berhasil menangkap begitu banyak ikan, saudara. Jadi mulai hari kita dengan apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Tadi udah kita nyanyikan Coram Deo. Ya,
Betapa pentingnya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hadirat Tuhan, pribadi Tuhan berdiam di dalam diri kita, tubuh kita adalah bait roh Allah. Enggak ada yang perlu kita takutin dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita bersama dengan Allah yang maha kuasa, bersama dengan Allah yang luar biasa, bersama dengan Allah yang hebat, dan Dia diam di dalam diri kita. Kita bilangan 6 ayat 22 sampai 27 dikatakan begini. Berbicaralah, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini adalah bahagian Tuhan. Bahagian kita adalah menyadari hadirat Tuhan terus menerus. Bagaimana saudara bisa kreatif dalam hidup saudara? Sambil saudara bekerja, tapi saudara sambil merasakan hadirat Tuhan. Sambil saudara melakukan aktivitas saudara, sambil saudara intim dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Bukankah saudaraku Daniel melakukan itu? Ya, padahal waktu itu roh Allah tidak seperti pada zaman sekarang. Ini adalah zaman Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Pada zaman itu saudaraku, hadirat Allah tidak selalu dinyatakan saudaraku, hanya pada orang-orang tertentu. Tetapi hari ini dimanapun kita ada, karena ini adalah zaman Roh Kudus, Allah berserta dengan kita. Daniel berdoa 3 kali sehari. Kenapa dia berdoa 3 kali sehari? Tantangan hidupnya berat. Dia seorang pegawai kerajaan, tantangannya sangat berat, pekerjaannya sangat menumpuk. Orang-orang yang iri hati kepada dia ingin menjatuhkan dia. Nggak mungkin dia bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia perlu Tuhan. Makanya 3 kali sehari dia memberi waktunya kepada Tuhan, saudara. Dan Daniel dalam 3 pemerintahan berbeda selalu menjadi orang nomor 2, saudara. Betapa penting kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka kreativitas ya akan kita alami dalam kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, itu akan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, kita perlu Roh Kudus ya untuk terus menyadari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 17 dan 20 dikatakan begini, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Yesus berkata, aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu bahagian Tuhan, saudara. Makanya kita perlu peran Roh Kudus dalam hidup kita, untuk kita boleh senantiasa menyadari hadirat Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Nah, ini bahagian kita, saudara. Kalau yang tadi itu bahagian Tuhan, bahagian kita ini ganti sungut-sungutmu dengan ucapan syukur. Bangun pagi, saudara. Coba apa yang saudara lakukan bangun pagi, saudara? Ya, apakah saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, apakah kata-kata pertama atau pikiran yang pertama yang keluar dari alam bawah sadar saudara? Apakah yang pertama-tama? Apakah persoalan? Apakah masalah? Apakah pergumulan hidup saudara? Saudara, ingat saudara, ketika engkau bangun pagi, ya, di situ adalah titik awal bagaimana hari-harimu sepanjang hari itu. Ya, ingat saudaraku, paling penting adalah bagaimana kita memulai hari kita dan bagaimana kita mengakhiri hari kita. Ya, alfa dan omega, pagi hari. Saudara
lewat kata-katamu, engkau menciptakan atmosfer ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Jangan dulu masuk kepada pergumulanmu. Jangan dulu masuk kepada persoalanmu. Jangan terburu-buru dengan kehidupanmu. Ciptakan atmosfer yang baik buat kehidupanmu. Sehingga engkau bisa melewati hari itu dengan baik. Makanya ganti sungut-sungut dengan ucapan syukur. Saudara, satu kali ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, saudara, ya sebenarnya saya ngerasa berat. Saya merasa jenuh, saya merasa bosan. Tapi Roh Kudus bilang begini, kenapa kamu nggak ganti sungut-sungutmu dengan ucapan syukur? Kenapa kamu nggak ganti itu? Wah saudara, itu luar biasanya Roh Kudus kalau bekerja dalam hidup kita. Kita mau dengar-dengaran saudara. Ya, saya lihat matahari yang bersinar pada sore hari, saya bilang, wow luar biasa. Saya sambil nyembah Tuhan, saya sambil meninggikan Tuhan, saya sambil memuliakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan saya. Saya bilang, Tuhan saya mau memuliakan Engkau di tengah-tengah tempat ini. Saya mau mengagungkan Engkau dari tempat ini Tuhan. Wow. Saya mengganti sungut-sungut dengan ucapan syukur. Ingat saudara, ketika engkau terus bersungut-sungut, maka kreativitasmu akan mati. Engkau nggak bisa kreatif, di samping itu engkau bersungut-sungut, nggak bisa. Tapi kalau engkau bersyukur, engkau punya pengharapan dalam kehidupanmu, Tuhan bisa drop kreativitas dalam hidupmu. Lakukan ini, lakukan itu, buat ini, buat itu. Karena Allah adalah sumber kreativitas. Ya, karena Allah tidak mungkin memberikan kreativitas kepada kita kalau kita bersungut-sungut. Kita perlu bertobat dari sungut-sungut kita. Mungkin dalam dalam hubungan kita dengan keluarga kita suka bersungut-sungut. Ya, suka mempersalahkan. Saya berhenti mempersalahkan siapapun saudara dalam hidup ini. Saya tidak mau mempersalahkan siapapun, gak ada gunanya. Ya, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang, mempersalahkan situasi, gak ada gunanya. Itu justru mematikan kreativitas kita. Tapi kalau saudara mulai bersyukur, ya, nah ini lagi saudara, ganti pikiran-pikiran yang menekan dengan apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Wow. Ya, ganti pikiran-pikiran yang menekan, yang khawatir dengan pujian, penyembahan. Lihat, kalau saudara praktekkan ini, atmosfer di dalam hidup saudara, di sekitar saudara itu pasti berbeda. Saudara pasti akan keluar, kalau saudara akan bisa kreatif di tengah-tengah tekanan-tekanan yang saudara alamin, nggak bisa. Dalam khawatir saudara nggak bisa kreatif. Jadi ganti pikiran-pikiran yang menekan itu dengan apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Berbahasa roh. Wah, saudara kalau saudara lakukan itu, Tuhan akan impartasi kreativitas dalam hidup saudara. Anak-anak Tuhan perlu kreatif. Dunia aja kreatif loh saudara. Anak Tuhan ya perlu kreatif. Ya, ingat sekali lagi. Kreativitas kita itu dimulai dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katanya hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Wow, Tuhan bilang gini, apa keinginanmu? Nyatakan kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saudara, banyak hal dalam hidup ini belum seperti apa yang kita inginkan. Dan sekali lagi, itu memang mustahil semuanya bisa seperti yang kita inginkan. Ya, tetapi kita sekarang sedang melewati proses-proses. Ya, proses-proses kehidupan kita. Tujuannya pertama-tama bukan apa? Supaya semuanya seperti yang kita inginkan. Bagi saya secara pribadi, semuanya memproses apa? Membentuk saya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu jauh lebih luar biasa. Kepada anak-anak kami suka bilang begini, Papa Mama enggak mendoakan kamu kaya raya. Tapi Papa Mama mendoakan kamu supaya apa? Supaya kamu dewasa. Ya, karena kalau kamu dewasa, kamu menang atas problem-problem emosional.
kamu bertumbuh dalam karakternya, berkat itu akan menyusul. Berkat itu akan menyusul, berkat itu nggak perlu dikejar, nggak perlu. Coba dalam hidup ini, yang paling penting sih apa? Ya, kita menang atas problem-problem emosional, kita dewasa, kita memiliki karakter Kristus. Sehingga tantangan seberat apapun mampu kita hadapin. Ya, kalau berkat itu menyusul. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya punya banyak uang, semuanya no. Banyak orang punya banyak uang dan lain sebagainya, tapi hidupnya terasa kosong, saudara. Dia nggak mampu menghadapi tekanan, persoalan dan masalah dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang-orang yang kaya raya mati bunuh diri, nggak masuk akal. Kenapa banyak artis-artis yang terkenal, ngetop dan lain sebagainya mati bunuh diri? Kenapa? Kosong jiwanya. Ya, nggak bisa menghadapi tekanan hidup, masalah hidup. Ya, jadi saudaraku berdoalah supaya bukan diberkatin. Ya, saudaraku karena berkat, karena firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang paling penting dalam hidup ini apa? Dewasa secara rohani, dewasa secara emosi, sembuh secara emosi, saudaraku. Memiliki karakter Kristus, sukses. Ya, pasti sukses. Nah, ingat peringatannya kepada kita apa? Amsal 18 ayat 21. Apa katanya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah tadi kan dimulai dari apa? Kreativitas dimulai dari apa? Pikiran, perenungan, atau imajinasi. Lalu dinyatakan lewat perkataan. Nah, perkataan saudara menciptakan kebaikan atau menciptakan kematian, menciptakan hidup atau menciptakan kematian. Karena apa katanya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, mari belajar. Mari kita belajar jangan sembarangan dengan lidah kita. Jangan sembarangan dengan kata-kata kita. Tetapi sebelum sampai di sini, itu ada di sini. Dan di sini. Jaga. Pikiran dan hati saudara jaga. Ya, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dari hati dan pikiran kita, saudaraku, akan keluar lewat perkataan kita. Itulah kreativitas kita. Ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, lihat apa katanya? Yuk kita baca sama-sama yang ada di sini. 1, 2, 3 ya. Semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, apa katanya? Semakin banyak kesempatan bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Dahsyat ya. Saudara, banyak rintangan hari ini, banyak tantangan hari ini. Itu artinya apa? Clarence W.W. Jones berkata, semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, ya, semakin banyak kesempatan bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau saya tambahkan begini, semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, semakin banyak kesempatan bagi Anda untuk melihat Allah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Wow, itu dahsyat sekali loh saudara. Semakin banyak tantangan hidup saudara, semakin banyak rintangan hidup saudara, maka semakin banyak kesempatan bagi Anda untuk melihat Allah melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Ya, mari jemaat Tuhan yang kekasih. Ya, biarlah lewat rintangan, tantangan dalam kehidupan kau yang kau alami hari ini. Kreativitas Allah kau lihat bekerja dalam kehidupanmu. Kau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Hidup dalam damai dengan sesama. Apa sih hubungannya kreativitas kita dengan hidup dengan damai dengan sesama kita? Oh ada saudara. Ya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Apa katanya? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau saudara hidup di dalam permusuhan,
Apalagi kalau saudara sudah menikah dengan pasangan saudara, saudara udah kehabisan kreativitas. Ya, saudara nggak bisa berdiskusi lagi, saudara nggak bisa ngomong lagi, ngobrol lagi, menciptakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Karena apa? Sekali lagi, kehidupan yang baik itu dimulai dari mana? Dari hati dan pikiran. Dari sanalah akan muncul kreativitas yang baik, saudaraku. Dengan diskusi, dengan berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara pernah nggak berbicara dengan orang lain, saudara mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu? Saudara jadi kreatif. Ya, jadi hubungan hidup damai dengan sesama itu penting. Coba nih tim Propetik. Kalau kalian hidup damai dengan sesuatu, kalian akan jadi kreatif. Ya, kita buat ini, yuk kita buat ini, yuk kita buat itu. Jadi kreatif. Ya, tapi kalau nggak peduli satu dengan yang lain, ya nggak bisa kreatif, saudaraku, masing-masing nggak kreatif, saudara. Jadi hiduplah dalam damai dengan sesama. Ya, lepaskan pengampunan terus-menerus. Ya, dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di tempat kerja kita. Kadang-kadang saudaraku ada orang begini, sudahlah, udah malas aku di sini katanya. Akhirnya apa? Dia nggak kreatif lagi. Dia merasa saudaraku nggak dipandang, saudaraku. Dia merasa akhirnya dia bilang, udah saya mau kerja uring-uringan aja deh. Pokoknya ya saya lakukan tugas saya aja lah. Nggak dengan hati lagi. Makanya saudaraku, betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi turunkan pengharapan kita kepada orang lain dan terus berkarya. Jangan sampai saudaraku orang-orang di sekitar kita membuat kita jadi putus asa. Kita tidak lagi berkarya dalam kehidupan kita. Turunkan pengharapan kita kepada orang lain. Ekspektasi kita kepada orang lain turunkan. Teruslah berkarya, teruslah bersinar terang, teruslah menjadi berkat, teruslah menjadi inspirasi dalam kehidupanmu, di tempat pekerjaanmu, di rumahmu, di gereja. Ya, turunkan pengharapan saudara kepada orang lain dan terus berkarya. Ya, karena pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Ya, kau tidak akan bisa berkarya dengan baik kalau engkau punya kebencian, kemarahan, kecewaan, pengharapan yang tidak kesampaian. Itu akan menggerus emosimu, itu akan menggerus hidupmu, itu akan menggerus hatimu. Dan kalau itu sudah terjadi, engkau akan berhenti berkarya dalam kehidupanmu. Ya, jadi turunkan pengharapanmu kepada orang lain. Teruslah berkarya, jadilah inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Berusaha berbuat baik, bukan untuk mendapat kebaikan. Berusaha berbuat baik. Nah, saya baca kisah ini, mungkin saudara juga sudah pernah membaca kisah ini, saudara. Ya, judulnya Usia Hanyalah Angka. Ya, kisahnya seperti ini, saudara. Ingat Kapten Thomas Moore, seorang perwira berpangkat kapten, veteran Perang Dunia Kedua, pensiunan Angkatan Darat Inggris, sekaligus seorang centenarian, artinya orang yang dikaruniakan panjang usia, mencapai 100 tahun lebih, yang kemarin sempat bikin gempar. Nah, ini kisahnya. Melihat perkembangan pandemi di Inggris yang mengkhawatirkan, Kapten Tom berupaya menggalang dana bagi para penderita COVID-19. Sekaligus mendukung ribuan tenaga medis yang berjibaku. Namun mengingat usianya yang sepuh, ia bisa apa? Tubuhnya mulai rentan dan jalannya pun dipandu oleh 4 roda penyangga yang berfungsi sebagai tongkat. Tetapi Kapten Tom tidak putus asa. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-100 tanggal 20 April 2020 lalu, ia bertekad berjalan mengelilingi halaman rumahnya sepanjang 25 meter. Kapten Tom berikrar membuat 100 putaran yang akan ia cicil 10 putaran setiap harinya. Targetnya tidak muluk. Semoga terkumpul 1.000 pound sterling saja. Itu sekitar berapa? 18 juta. Yang bisa ia donasikan bagi penderita COVID-19. Bagi kita yang sehat berjalan sepanjang 25 meter 100 putaran tentulah hal yang mudah. 1 hari juga selesai. Namun bagi seorang berusia 100 tahun dengan 4 roda penyangga, pasti bukan perkara enteng. Otot-otot orang seusia itu semakin lemah. Tenaga tak sekuat dahulu
dan tubuh akan bergetar hebat manakala kelelahan. Tom tidak putus asa. Ia terus berjalan dan berjalan. Aksi ini kontan jadi pembicaraan orang. Pertama hanya di lingkungan tempat Tom tinggal, lalu merembet ke satu kota. Dan ketika media massa menciumnya, efeknya sangat luar biasa. Satu negara memberi perhatian dan dunia mulai melihat. Di hari terakhir Tom berjalan, ia mendapat pengawalan khusus yakni dari Kesatuan Angkatan Darat di mana ia pernah bertugas. Banyak media elektronik meliput. Tayangan langsung juga bisa dilihat di mana-mana. Dan orang lalu tergerak untuk memberi donasi. Nah, puncaknya, berapa jumlah uang yang berhasil Kapten Tom kumpulkan? Jangan kaget. Totalnya mencapai 32 juta pound sterling. Plus 6 juta lagi kumpulan sumbangan dari pengembalian pajak. 38 juta pound sterling atau setara hampir 700 miliar rupiah. Padahal dia hanya berharap terkumpul uang senilai berapa? 18 juta saja. Jumlah itu rekor tersendiri, terbesar yang berhasil dikumpulkan oleh perorangan. Jumlah penyumbangnya pun banyak, 1,5 juta orang dan lembaga. Rekor terakhir 5,2 juta pound dipegang oleh Stephen Sutton, seorang blogger yang berupaya memberi dukungan untuk penderita kanker. Banyak pasien bisa tertolong karena aksi ini, dan donasi masuk juga untuk mendukung para tenaga medis. Untuk aksinya yang sangat baik ini, tanggal 16 Juli lalu, Ratu Elizabeth II secara khusus menganugerahkan gelar bangsawan kepada Kapten Tom. Ia kini resmi menyandang nama Kapten Sir Thomas More. Saudara yang kekasih, luar biasa saudara. Jadi saudaraku, kita bisa tetap kreatif di dalam kehidupan kita dengan apa? Berusaha berbuat baik, bukan untuk mendapat kebaikan. Jadi kalau kita hidup kita, saudaraku, kita mau dedikasikan, kita mau abdikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada gereja, kepada kota kita. Jangan-jangan saudara adalah salah satu orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, sama seperti Thomas More ini saudara. Berharaplah saudara Tuhan pakai hidupmu luar biasa, memberi inspirasi buat hidup orang lain. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup kita boleh memberi sumbangan. Selama kita hidup, itu adalah kesempatan. Saudara, jangan hanya berpikir tentang diri kita. Jangan hanya berpikir sangat sempit dalam hidup ini. Berikanlah hidupmu, beranilah berkorban, beranilah melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Paling tidak untuk orang-orang di sekitarmu, saudara. Ya. Yang berikutnya, hubungan dengan diri sendiri berdampak pada kreativitas kita. Saudara, ya, tahukah saudaraku bahwa problem terbesar kita setelah kita lahir baru, problem terbesar pertama manusia apa? Bukan kepintarannya, bukan intelijensianya, bukan. Persoalan terbesar dalam hidup manusia pertama-tama adalah apa? Hubungannya dengan Tuhan. Manusia pertama, saudaraku, banyak sekali hidupnya hancur dan menghancurkan hidup banyak orang. Kenapa? Karena mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Nah, problem kedua terbesar dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa itu? Problem-problem emosional yang disebabkan oleh masa lalu kita. Semua kita punya problem-problem emosional. Masa lalu kita telah membentuk kita hari ini. Cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita membuat keputusan. Rasa aman diri kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Nah, ini yang kita perlu sadarin. Kita perlu peran Roh Kudus untuk menyadarkan siapa kita akibat masa lalu kita. Saudaraku, ini yang perlu kita belajar, saudara. Kenapa? Nah, lihat. Hukum yang kedua berkata begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, banyak orang tidak menjadi diri sendiri. Saudaraku, banyak orang sebenarnya sangat menyedihkan. Mereka punya gambaran di dalam imajinasi mereka seperti apa mereka rindukan, inginkan. Saudaraku, bukan seperti apa yang Allah mau, tetapi dibentuk oleh orang-orang atau situasi-situasi, keadaan-keadaan masa lalu. Sehingga apa? Mereka, saudaraku, enggak menjadi diri mereka sendiri.
Itulah sebabnya kita perlu membuang semua standar-standar yang telah membentuk hidup kita dari masa lalu. Berapa banyak di antara kita hari ini belum menjadi diri kita sendiri. Kita suka berpikir, oh maunya aku menjadi seperti ini. Maunya aku seperti yang ada di dalam imajinasi kita. Saudara, banyak orang enggak mengasihi. Ingat saudara, kalau saudara tidak menjadi diri saudara sendiri, saudara sebenarnya sedang menyakiti dirimu sendiri. Ya, banyak orang saudaraku tidak bisa menerima diri sendiri. Seperti Tuhan menerima kita, terimalah diri sendiri seperti Tuhan menerima kita dan jangan membandingkan. Saudara, banyak orang saudaraku nggak bisa menerima dirinya sendiri. Satu kali ketika saya berbincang-bincang dengan anak saya bilang begini kepada dia. Saya terhormat bukan karena orang menghormati saya, enggak. Orang mau menghormati saya, enggak menghormati saya itu tidak menambahi dan mengurangi saya ini orang terhormat. Kenapa? Saya ini anak Allah. Jadi saya tidak terpengaruh apakah orang menghormati saya atau tidak. Bagi saya enggak berpengaruh. Kalau orang tidak menghormati saya oleh karena dia enggak suka dan lain sebagainya, itu urusan pribadi dia. Ya, kecuali orang tidak menghormati saya karena saya melakukan dosa, ya, saya melakukan kecurangan, ya, saya melakukan hal-hal yang jahat, lalu orang tidak menghormati saya nggak bisa bilang begini, ya terserahmu, enggak. Kalau begitu saya perlu bertobat, saudara. Tetapi kalau saya dalam kehidupan saya, saudaraku, ya, melakukan hal-hal, ya, hidup melakukan hal-hal yang baik, yang benar, lalu orang lain tidak menghormati saya karena saya mengikuti Yesus, saya memiliki prinsip-prinsip kehidupan, lalu yang tidak bertentangan dengan Alkitab, lalu orang lain tidak menghormati saya. Itu enggak ada dampaknya buat kehidupan saya. Saya terhormat bukan karena saya dihormati orang, saya terhormat karena memang saya adalah anak Allah. Ya. Saudaraku, kita perlu. Banyak orang dikungkung, saudaraku, oleh problem-problem emosional, nggak bisa menerima diri sendiri, ya, nggak bisa jadi diri sendiri, saudaraku, suka membanding-bandingkan diri dengan, nggak bisa kreatif. Pergumulannya jadi apa? Pergumulannya adalah tentang diri sendiri. Apa kata orang lain tentang saya? Apa pandangan orang lain tentang saya? Oh, saya ada kekurangan ini. Oh, saya ada kekurangan itu. Ya. Tapi juga bukan begini seperti saya katakan tadi. Wah, ini dia orangnya galak, saudaraku. Dia bilang, memang saya begini. No. Ingat, saudaraku, setiap kita dijadikan Tuhan supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Segala sesuatu yang belum serupa dan segambar dengan Allah bukan dirimu yang sejati. Bukan. Jadi jangan bilang begini, aku memang begini orangnya. No. Saudara orang pemarah, saudara adalah orang reaktif. Ya. Oh, saya memang dari lahirnya begitu. Jangan terima itu, saudara. Karena Allah menebus engkau untuk apa? Engkau menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bukan serupa dan segambar dengan masa lalumu. Bukan serupa dan segambar dengan warisan yang kau terima oleh karena masa lalumu. Bukan. Allah menciptakan engkau supaya engkau menjadi anak Allah. Allah menebus engkau supaya engkau menjadi anak-anak Allah. Supaya engkau serupa dan segambar dengan Allah. Bukan serupa dan segambar dengan masa lalumu. Saya senang kalau anak saya lebih baik dari saya. Saya senang. Ya, ada hal-hal yang saya enggak ini, ya, saya kadang-kadang kagum ya ngelihat anak saya lihat, dia lebih baik dari saya loh. Dia lebih mencerminkan Kristus daripada saya. Oh, saya bilang, bagus. Kenapa? Memang dia anak Tuhan. Ya, semua kita harus ke sana, saudaraku. Ya, jadi jangan bilang kalau saudara punya ini, wah aku memang begini, inilah aku. Ya, ngomong ceplos sesuka-sukanya, no, enggak. Itu dirimu yang akibat masa lalu. Jadi engkau harus berubah. Ya, saudara, supaya kita semua serupa dengan Kristus. Oke. Jangan minder atau narsis. Ya, ini dua-dua enggak boleh. Minder, merasa enggak bisa, merasa enggak mampu. Atau narsis, ya, memuji diri sendiri berlebihan, ya, saudaraku, membutuhkan pujian orang lain, fokusnya adalah diri sendiri. Nah, dua-dua ini enggak benar. Ya, jadi saudara kalau mau kreatif, yang pertama, hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama. Yang ketiga, hubunganmu dengan diri sendiri. Ya, kalau engkau bisa belajar bertumbuh menjadi dirimu sendiri, yang kau tidak lagi dikuasai oleh apa kata orang tentang dirimu, engkau akan
Sekarang gini saudaraku, banyak sekali potensi-potensi dalam hidup kita, ya, terkubur saudaraku. Ya makanya ada seorang penulis buku, dia sudah almarhum saudaraku, namanya Myles Monroe, bilang begini, di manakah tempat terkaya di dunia ini? Ya, bukan di Jazirah Arab di mana di sana banyak minyak bumi. Bukan di Papua di mana ada tambang emas. Tempat terkaya di dunia ini katanya mana? Di kuburan, karena banyak orang yang mati dan banyak potensi-potensinya terkubur bersama dengan kematiannya. Saudara yang kekasih, mari saudara, kalau engkau tidak menjadi dirimu sendiri, kalau engkau hidup minder, saudaraku, engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri, maka saudara, engkau akan hanya bergumul sepanjang hidupmu dengan dirimu sendiri, dengan apa kata orang lain. Engkau tidak menjadi kreatif, menciptakan sesuatu yang apa? Yang berguna bagi untuk hidupmu, untuk orang-orang di sekitarmu, bahkan untuk dunia, saudara. Ya, bagaimana mengaktifkan kreativitas dalam pekerjaan? Ya, kreativitas timbul dengan mencari cara untuk melakukan tugasnya yang lama, tapi dari perspektif yang baru. Kreativitas timbul dengan apa? Mencari cara untuk melakukan tugas yang lama, tapi dari cara pandang yang baru. Nah, jadi saudaraku, jangan kita terus melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang ya. Bagus sih itu ya, tapi itu namanya kurang kreatif. Kita mencari cara baru. Ya, saudaraku, makanya dunia ini begitu cepat berubah. Ya, kita gereja juga jangan sampai ketinggalan, saudara. Kita harus kreatif. Ya, bagaimana saudaraku mencari cara-cara baru ya untuk melakukan tugasnya tugas yang lama, tapi kita pakai cara-cara yang baru. Karena orang itu suka yang baru, betul enggak? Ya, coba film-film yang saya dulu suka film cowboy, saudaraku. Itu udah enggak menarik. Sekarang filmnya itu film-film yang enggak masuk akal, saudaraku. Semuanya imajinatif. Ya, saya karena dari kelahiran zaman dulu, saudaraku, enggak suka saya film-film yang itu. Saya suka dulu film yang apa namanya, yang biasa ya, kayak film cowboy gitu ya. Kalau sekarang ini kan filmnya, waduh, saya enggak suka nonton film-film yang sekarang, terlalu apa ya, enggak masuk akal dalam pemikiran saya. Ya, tapi saya harus berubah juga. Ya. Oke. Pertanyaannya begini, kalau saudara mau kreatif dalam pekerjaan saudara, adakah cara yang lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan tugas saya? Nah, efisien itu artinya apa? Efisien dengan efektif. Efisien itu saudaraku melakukan ya dengan tenaga yang seminimal mungkin, hasilnya semaksimal mungkin. Kalau efektif itu melakukan hal-hal dengan benar. Ya, coba tanya, kalau aku melakukan ini, ada nggak cara yang lebih efisien? Ada nggak cara yang lebih efektif? Bukan hanya itu. Bukan hanya pekerjaan, juga dalam hubungan-hubungan saudara di keluarga saudara, dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara. Ya, adakah cara yang lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan tugas saya? Evaluasi. Apakah saya memupuk pikiran yang bijak dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya, apakah saya memupuk pikiran yang bijak dengan cara merenungkan? Ingat, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Ya, kalau engkau merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mendrop kreativitas kepadamu. Karena firman Tuhan bilang begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, saudara kan bilang, Tuhan bilang, lakukan ini. Saya bilang, wow. Sesuatu menjadi lebih efektif, sesuatu menjadi lebih efisien. Ya, jadi jangan malas. Ya, jangan melakukan hal yang sama terus-menerus. Ya, saudaraku, kalau saudara melakukan hal yang sama terus-menerus mengharapkan hasil yang berbeda, kata Einstein itu insanity, saudara. Jadi mari saudara, pupuk pikiran yang bijak. Karena tadi di awalnya, kreativitas mulai dari mana? Dari pikiran kita. Ya. Yang kedua, evaluasi kita apa? Apakah saya mencari cara yang kreatif untuk mendukung anggota keluarga saya? Ya, apakah saya punya cara kreatif? Ingat saudara, hidup ini penuh dengan tekanan. Ya,
Mungkin pasanganmu hidup dalam tekanan. Oh, kalau ketika dia tertekan, jangan makin ditekan, saudaraku. Ya, dikasih kata-kata kreatif, kata-kata yang mendukung dia, kata-kata penguatan. Ingat saudaraku, kata-kata itu sangat luar biasa. Kata-kata kita bisa mencipta loh, saudara. Ya, kata-kata itu menjadikan sesuatu, apakah kehidupan atau kematian. Ya, jadi cari cara yang kreatif untuk mendukung anggota keluarga kita, saudara. Mendukung komselmu, mendukung pemuritanmu, cari cara yang kreatif. Ya, apakah saya mencari cara yang kreatif untuk mendukung anggota keluarga saya? Yang ketiga, yang terakhir, apakah saya memandang rintangan? Coba baca sama-sama yang terakhir ini, 1, 2, 3 ya. Apakah saya memandang rintangan sebagai penghalang atau kesempatan untuk mencari pemecahan yang kreatif? Mari kita berdoa, saudara. Hari-hari ini kita perlu lebih kreatif, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Di dalam membangun kehidupan ekonomi kita, di dalam membangun persekutuan kita, di dalam membangun kehidupan keluarga kita. Kita perlu lebih kreatif, saudara. Karena hari-hari ini adalah hari yang tidak biasa. Dalam arti kata, tingkat kesulitan hidup semakin tinggi. Kalau tingkat kehidupan kesulitan makin tinggi, kita tidak bisa lagi melakukannya dengan cara yang sama seperti dulu. Kita harus lebih kreatif dalam hidup kita. Berdoa, saudaraku, minta hikmat dari Tuhan. Biar Tuhan mendrop kepadamu kreativitas-kreativitas. Apa yang kau harus lakukan di dalam kehidupanmu. Sebab kita adalah pembawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana, saudara. Apakah, sekali lagi, apakah kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita mengisi pikiran kita dengan persungutan, kemarahan, kekecewaan, keputusasaan? Sebab dari pikiran kita lah dimulai dari kreativitas, saudaraku. Apakah pikiranmu membunuh kreativitasmu? Ataukah pikiranmu memupuk kreativitas di sana? Mulai dari diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Yesus, terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku.
terkasih, apakah pikiran-pikiranmu hari ini menghambat kreativitasmu? Apakah pikiran-pikiranmu hari ini meruntuhkan kreativitasmu? Apakah imajinasimu, perenunganmu, pikiranmu adalah perenungan atau pikiran-pikiran yang tidak berasal dari kebenaran? Hari ini mari jemaat Tuhan, kita buang semuanya, pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan. Keputusasaan, kekhawatiran, mari kita buang semuanya. Ketakutan-ketakutan, tekanan-tekanan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran yang menghambat kreativitas untuk kami boleh memiliki daya cipta untuk kebaikan bagi hidup kami, keluarga kami, dan sesama kami, di dalam nama Yesus kami patahkan. Kami buang, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami cabut sampai kepada akar-akarnya. Dan mulai saat ini kami mau mengisi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang memiliki daya cipta untuk kebaikan di dalam nama Yesus. Kami mau memenuhi hati dan pikiran kami dengan pujian, penyembahan, dan doa, dan ucapan syukur kami kepada Allah di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kami mau di dalam atmosfer yang kreatif untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menciptakan kehidupan bukan kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, apakah kata-katamu selama ini meruntuhkan anggota-anggota keluargamu? Engkau membuat penghakiman-penghakiman kepada keluargamu, membuat stempel-stempel kepada keluargamu. Kamu memang begini, kamu memang tidak bisa berubah lagi, kamu memang begini. Hari ini saudara, mari kita bertobat saudara. Anggota keluarga kita membutuhkan dukungan, membutuhkan support, bukan kata-kata yang menghancurkan mereka, bukan kata-kata yang membuat mereka patah. Ketika mereka bercerita kepada kita, mereka dalam tekanan, mereka dalam pergumulan, mereka dalam kesesakan, mari kita dengan cara yang kreatif menghiburkan mereka. Mari kita dengan cara yang kreatif menguatkan mereka, mendoakan mereka, supaya mereka tahu bahwa ada seseorang yang berdiri di samping mereka selain Tuhan. Mari kita bertobat saudara. Hari ini semua kata-kata itu, kata-katamu yang menyakiti, kata-katamu yang melemahkan, kata-katamu yang meruntuhkan, itu engkau tinggalkan di dalam nama Yesus. Engkau perlu menasihati dengan kreatif. Engkau perlu menegur dengan kreatif. Engkau perlu menyampaikan kebenaran dengan kreatif, dengan penuh kasih. Supaya ketika orang mendengarnya mendapatkan kasih karunia untuk berubah. Kami berdoa hari ini ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, di tengah-tengah begitu banyaknya tekanan hari-hari ini, kami berdoa pakailah kami untuk lebih kreatif, menolong anggota keluarga kami, menolong orang-orang di sekitar kami, anggota komsel kami, pemuritan kami, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa bahkan orang-orang di sekitar kami, biarlah kami kreatif mendukung mereka, kreatif mengingatkan mereka, menguatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga saudara, seberapa banyak rintangan yang kau hadapi dalam kehidupanmu, berapa banyak engkau ingin mundur, berapa banyak engkau menjadi putus asa dan kecewa. Tapi hari ini maukah engkau melihat saudaraku, bahwa rintangan-rintangan yang kau hadapi adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu dengan cara yang kreatif,
untuk mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupanmu. Sehingga engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Engkau akan melihat karya Tuhan dalam kehidupanmu. Rintangan yang kau alami bukan sebagai jalan untuk menghancurkan hidupmu, bukan sebagai jalan untuk penutup berkatmu, tetapi rintangan yang kau hadapi hari ini sebagai jalan untuk engkau mengagumi Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu. Wow, dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana engkau akan melihat Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, dan bagaimana Tuhan mendrop kepadamu ide-ide yang kreatif untuk engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Berhenti bersungut-sungut, berhenti menyalahkan situasi orang dan keadaan. Berhenti saudara. Itu hanya akan memperburuk suasana hatimu. Engkau tidak akan bisa kreatif dengan suasana hati yang buruk. Engkau tidak akan bisa kreatif dengan suasana hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan, dan dendam. Engkau tidak akan bisa kreatif dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari lihat tantangan-tantanganmu sebagai jalan untuk engkau bisa melihat Tuhan berkarya lewat hidupmu, memperbaharui hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian hanya bagimu. Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir, Alfa dan Omega. Segala pujian bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami adalah pembawa hadirat-Mu. Roh-Mu berdiam di dalam diri kami. Kami tidak pernah sendirian. Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan bahagian hidup kami adalah senantiasa memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami berdoa supaya minggu-minggu ini kami boleh lebih kreatif di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, di dalam hubungan kami dengan sesama, di dalam hubungan kami dengan diri kami sendiri, dan di dalam pekerjaan kami menjadi lebih kreatif, kami menjadi berkat, kami menjadi terang dan garam. Lewat hidup kami, banyak orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa kami, terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin.
Amin.